Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Sales Indonesia, channel sederhana yang ingin senantiasa berbagi mengenai video-video menarik baik tentang perkembangan infrastruktur, kemudian juga wisata religi atau tempat-tempat bersejarah yang menarik lainnya. Hari ini saya informasikan mengenai rencana pembangunan GOR baru di Kota Kendal dan memang sudah mulai dibangun ternyata. Dan ini saya coba informasikan mengenai GOR yang lama lebih dahulu, baru kita akan menginjak pada GOR yang barunya. GOR Baurekso ini sebenarnya adalah nama dari seorang Temenggung Baurekso, adalah Bupati Kendal pertama kali yang dilantik di tahun 1605. Saya membaca di websitenya journal.obgris.ac.id. GOR Baurekso Kendal ini adalah sebuah pusat olahraga indoor di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. GOR ini diresmikan pada tanggal 12 November 1991. Luas tanahnya adalah 3.687 meter persegi dan berada di depan atau seberang alun-alun Kendal. Di sini ada kawasan juga namanya Kendal Permai dan dekat dengan Bank PPD Jateng. GOR Baurekso Kendal ini memang masih aktif saat ini. Kita bisa melihat sore ini juga masih ramai dan ada pertandingan basket di sana. Dan saya akan coba masuk ke dalam, ternyata juga masih ada kegiatan untuk futsal atau bola basket. Dan seringkali juga diadakan pertandingan-pertandingan antar kota, antar sekolah, maupun juga antar provinsi. Baik misalnya bola basket, bola voli, juga ada pertandingan pencaksilat, taekwondo, dan seringkali juga diadakan di GOR Baurekso ini, GOR olahraga kesayangan dari masyarakat Kendal. Dan ketika saya masuk ke dalam, ini masih ada masyarakat Kendal juga yang sedang berolahraga di sini, bermain basket bersama. Cukup luas sebenarnya kalau kita lihat. Bangku-bangkunya juga cukup terawat dengan rapi di sini. Tentunya juga seringkali dipakai untuk olahraga yang lain seperti bulu tangkis juga pernah dilakukan atau dilaksanakan di GOR ini. Nah, pada tahun 2013 saat itu bupatinya adalah Ibu Widya Kandi. Pernah juga ada rumor bahwa GOR Baurekso Kendal akan berubah menjadi hotel atau mall. Gedung olahraga Baurekso yang sudah belasan tahun ini yang menjadi kebanggaan masyarakat Kendal itu akan dirubah jadi hotel. Saat itu rumornya demikian yang dikatakan oleh Bupati Widya Kandi. Dan rencananya GOR yang terletak di seberang Pendapa Kabupaten ini akan dibuka menjadi hotel berbintang 2, sedang kegiatan olahraganya akan dipindahkan ke Stadion Utama Kendal. Nah, baru tahun 2023 ini Bapak Bupati Diko Ganinduto lah yang kemudian mengeksekusi rencana ini dan kemudian melaksanakan groundbreaking pembangunan GOR yang baru dan juga Youth Center. Nah, saat ini saya ada di area Stadion Utama Kendal. Dan ini memang sedang ada persiapan acara sebenarnya. Saya tidak tahu acara apa. Yang saya perlihatkan adalah bahwa GOR yang baru yang sedang dibangun itu ada di sebelahnya Stadion Utama Kendal. Nah, GOR yang dibangun inilah yang kemudian akan menjadi tempat youth center juga, tempat kaum muda, muda-mudi warga Kendal dapat melakukan aktivitas olahraga, aktivitas komunitas yang lainnya. Nah, di depan saya inilah lokasi pembangunan GOR gelanggang olahraga yang baru, yang pemerintah Kabupaten Kendal gelontorkan anggaran 25 miliar untuk membangun GOR tersebut. Dan di bulan Mei telah dilakukan groundbreaking oleh Bapak Bupati Kendal, Diko Ganinduto. GOR yang baru ini rencananya untuk menggantikan GOR Sasana Krida Baurekso yang kondisinya sudah memprihatinkan. Dan kemudian untuk GOR Baurekso yang lama dapat dikatakan sebagai tempat perluasan alun-alun atau mall. Demikian juga disampaikan oleh Bapak Bupati Diko Ganinduto. Pembangunan Youth Center dan gedung olahraga yang baru di Kabupaten Kendal ini akhirnya dikerjakan di bulan Mei 2023 dan lokasinya bersampingan dengan Stadion Utama Kendal. Jadi dengan GOR yang baru ini maka semua kegiatan olahraga dan juga kegiatan masyarakat dari warga Kendal akan dipusatkan di GOR yang baru dan juga Youth Center ini. Dan untuk GOR yang lama kemungkinan juga akan tidak difungsikan kembali dan dipertimbangkan untuk dikerjasama dengan pihak swasta. Misalnya sebagai pusat perbelanjaan atau mall. Dan Bapak Bupati juga mengaku setelah nantinya Youth Center dan GOR yang baru berfungsi,
Dirinya juga sedang memikirkan apakah lokasi Gor Baurkeso akan dibuat perluasan alun-alun biar menjadi semakin luas atau semakin besar. Dan ada kemungkinan juga dibangunnya jembatan penyeberangan dari alun-alun ke tempat Gor yang lama yang telah dijadikan tempat perluasan alun-alun atau mall atau tempat yang lainnya lagi. Namun tentunya saat ini sedang fokus untuk pembangunan Youth Center dan Gor yang baru agar juga tempatnya dapat selesai dengan segera dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kendal. Sebelumnya Bapak Bupati juga membeberkan fasilitas yang nantinya dibangun, diantaranya ruang terbuka umum, ada kolam renang, kemudian fasid dan pintu masuk Youth Center dan Creative Hub, ruang kuliner dan UMKM, serta adanya ruang komunitas harian untuk warga Kendal. Untuk Gor yang baru ini nantinya untuk indoor stadiumnya luas arena 25 meter kali 40 meter. Dimensi Gor 42 meter kali 57 meter, cukup luas. Lalu kapasitas penonton sebanyak 1.872 orang dengan 1.772 bangku dan 100 kursi. Itu yang disampaikan oleh Bapak Diko Ganindito kepada Menpora Dito saat groundbreaking tanggal 29 Mei 2023 lalu. Nah, sebagai warga Kendal saya sangat bangga dengan apa yang dicapai oleh Bupati saat ini, di mana sedang membangun sebuah tempat yaitu Gor olahraga yang baru atau gedung olahraga yang baru dan juga Youth Center. Tentu di sini menjadi pusatnya, boleh katakan pusatnya kegiatan masyarakat sehari-hari. Dan tentu hal ini menjadi sebuah kesempatan bagi para kaum muda atau muda-mudi Kendal untuk berprestasi, kemudian membangun komunitas yang positif. Demikian informasi yang bisa saya share mengenai pembangunan gedung olahraga dan Youth Center daripada Kota Kendal. Semoga informasi ini bermanfaat buat sahabat semuanya, menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan. Ya, mohon doanya agar semua pembangunan Gor dan Youth Center ini berjalan dengan lancar dan tentunya sesuai dengan deadline yang telah ditentukan. Saya ucapkan terima kasih untuk atensi dari para sahabat semuanya untuk SAS Indonesia ini, dan mohon dukungan dengan subscribe dan klik lonceng untuk kemajuan SAS Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, jalani kehidupan dengan penuh senyuman dan motivasi. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.